Oke, jadi kabar panas pertama kali ini admin kutip dari media pertahanan Malaysia bos, yaitu Defense Security Asia yang cukup bikin heboh nih. Media Malaysia ini bahkan menduga Indonesia sedang membangun Blue Water Navy atau armada laut biru yang berpotensi menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara. Waduh, kok bisa media tetangga ini bilang kita mau bentuk armada Blue Water Navy? Lantas seperti apakah itu beritanya dan kapal-kapal perang apa yang mereka duga bakal masuk ke Indonesia setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Rafale yang mendapat kemampuan rudal baru bos. Dimana dengan rudal baru itu, Rafale kini mampu merontokkan jet tempur siluman. Nah loh, lantas rudal baru seperti apakah itu? Bagaimanakah beritanya? Penasaran? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama soal media Malaysia yang menduga Indonesia sedang membangun angkatan laut Blue Water Navy terkuat di ASEAN. Nah halo, sebelumnya perlu kalian tahu dulu bos, Blue Water Navy itu adalah angkatan laut yang mampu beroperasi jauh dari wilayah negaranya sendiri, berbulan-bulan di lautan lepas, mengawal jalur perdagangan internasional, hingga menjalankan operasi militer dan kemanusiaan lintas kawasan. Jadi ini bukan sekedar menjaga pantai atau selat, tapi mampu memproyeksikan kekuatan ke samudra luas. Nah, yang membuat media Malaysia ini sampai berani menulis analisis seperti itu adalah rangkaian modernisasi TNI Angkatan Laut yang semakin terlihat saling berkaitan bos. Salah satu pemicunya ia sebut adalah kesepakatan Indonesia dengan Turki yang diumumkan pada ajang IDF 2025 dan kemudian dimuktamadkan pada Januari 2026 dengan dukungan pembiayaan sekitar 1 miliar US dollar. Melalui kerjasama ini, katanya Indonesia akan memperoleh 2 frigat Milgem kelas Istif yang dijadwalkan dikirim pada tahun 2027 dan 2028 bos. Nah, bagi sebagian orang, ini mungkin hanya pembelian 2 kapal perang biasa ya kan? Namun bagi media Malaysia ini justru disinilah teka-tekinya dimulai bos. Sebab frigat modern biasanya tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah gugus tempur yang terdiri atas kapal pengawal, kapal selam, kapal logistik hingga aset udara. Belum lagi Indonesia juga sedang memperkuat kerjasama dengan Turki di bidang drone tempur, industri pertahanan, dan berbagai proyek strategis lainnya bos. Dan kombinasi inilah yang membuat banyak pengamat bertanya, jangan-jangan Jakarta, Indonesia, sedang menyusun puzzle besar yang nantinya untuk membentuk armada laut biru. Nah, pertanyaannya, apakah benar Indonesia sedang menuju ke sana? Dan kalau iya, kapal perang apa saja yang diperkirakan akan menjadi tulang punggung armada tersebut menurut media Malaysia ini? Nah, disinilah bagian paling menariknya bos, karena daftar yang dibahas bukan hanya frigat Milgem, tapi juga ada destroyer TF-2000, Arrowhead 140, hingga kapal pengangkut drone yang membuat banyak orang mulai berspekulasi. Apa sajakah itu? Nah, jadi berdasar media Malaysia ini, maka frigat Milgem kelas Istif merupakan fondasi awal. Kapal dengan bobot 3.000 ton ini memiliki kemampuan peperangan anti kapal selam, anti kapal permukaan, anti udara, serta dilengkapi dengan sistem peluncur rudal vertikal atau vertical launch system. Dalam konsep Blue Water Navy, tugasnya adalah menjadi pengawal utama gugus tempur dan menjaga keamanan armada di laut. Namun lagi media Malaysia ini pun berpendapat bahwa armada sebesar itu membutuhkan tameng yang lebih kuat bos. Karena itulah muncul spekulasinya mengenai TF-2000, destroyer generasi baru Turki dengan bobot sekitar 8.000 ton. Nah, seperti video admin kemarin, ya kapal ini dirancang sebagai spesialis pertahanan udara kawasan bos. Ia membawa radar AISA modern serta sekitar 96 sel peluncur rudal yang dapat diisi berbagai jenis rudal pertahanan udara maupun serangan. Jika diibaratkan dalam sepak bola, Milgem adalah gelandang, pekerja keras, sedangkan TF-2000 adalah back sekaligus penjaga gawang yang siap menghalau serangan lawan. Kemudian, ada satu komponen lain yang tidak kalah menarik, yakni konsep kapal pengangkut drone katanya.
Analisis tersebut mengaitkannya dengan rencana Indonesia memanfaatkan kapal seperti Giuseppe Garibaldi yang dimodifikasi untuk mengoperasikan helikopter dan drone tempur seperti Bayraktar TB3. Dengan konsep ini, Indonesia pun dapat melakukan pengawasan, penandaan sasaran hingga serangan presisi tanpa harus mengoperasikan kapal induk konvensional yang jauh lebih mehong. Kemudian di sisi lain katanya modernisasi ini juga didukung oleh program-program Indonesia yang lainnya seperti kapal frigat Arrowhead 140 alias frigat merah putih, kemudian kapal selam Scorpion Evolve, serta penguatan berbagai aset maritim. Dan bila seluruh elemen tersebut benar-benar terintegrasi, maka jelas ya, Indonesia memang bakal memiliki struktur armada yang jauh lebih mampu beroperasi di samudra luas, bos. Menurut media Malaysia nih. Nah, jadi ternyata mereka udah wanti-wanti nih, bos. Kalau di masa depan, Indonesia punya armada Blue Water Navy terkuat di ASEAN. Nah, namun sampai saat ini ya, tetap sebagai catatan penting, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi bahwa Indonesia akan membeli TF-2000 maupun kapal pengangkut drone dari Turki. Itu baru bocoran dari para pengamat pertahanan asing. Kemudian program TF-2000 sendiri masih berada dalam tahap pengembangan, bos. Karena itu pembahasan mengenai kedua platform tersebut masih merupakan analisis dan spekulasi berdasarkan arah modernisasi yang sedang berlangsung. Jadi apakah Indonesia benar-benar sedang membangun Blue Water Navy terkuat di Asia Tenggara? Jawabannya ya mungkin baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan. Yang jelas setiap kepingan puzzle yang dibeli hari ini membuat banyak negara-negara asing mulai memperhatikan langkah Indonesia dengan lebih serius. Bahkan kadang tetangga kita yang lebih dulu menghitungnya daripada kita sendiri, bos. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua datang dari Rafale yang mendapatkan kemampuan rudal baru nih. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya Airspace Review. Jadi pada awal Juni 2026 ini, di Mediterranean Missile Test Rank, jet tempur Rafale pun ternyata telah sukses meluncurkan rudal generasi baru yaitu Mica-NG dalam konfigurasi penerbangan supersonik, bos. Tak main-main, pengujian ini pun melibatkan MBDA, Dassault Aviation, serta Angkatan Udara dan Antariksa Prancis. Dan ini jadi langkah penting menuju operasional penuh rudal tersebut. Nah, yang bikin banyak analis militer melirik, Mica-NG ini ternyata bukan sekedar rudal baru, bos, tapi juga otak baru bagi Rafale. Versi inframerahnya berhasil membuktikan bahwa sensornya tetap mampu mengunci target meski harus bekerja dalam suhu ekstrim akibat penerbangan di atas Mach 1. Bayangkan aja saat badan pesawat dan rudal ikut memanas karena gesekan udara, sensornya pun ternyata masih bisa membedakan mana target dan mana panas palsu. Kalau manusia mungkin udah pusing tuh, bos, tapi rudal ini justru tetap fokus bekerja. Dan yang lebih menarik lagi, MBDA secara terbuka menyebut Mica-NG ini dirancang untuk menghadapi ancaman masa depan seperti drone, rudal jelajah yang sangat lincah, hingga jet tempur siluman yang memiliki jejak radar dan inframerah yang sangat rendah. Ditambah penggunaan pencari radar AESA serta peningkatan jangkauan sekitar 40%. Dengan semua peningkatan ini, jelas kemampuan tempur Rafale pun langsung naik kelas, bos. Tentu saja ini bukan berarti pesawat tempur siluman langsung kehilangan kesaktiannya, bos. Namun pesan yang ingin disampaikan Prancis cukup jelas. Era ketika teknologi siluman merasa nyaman kini mulai mendapat penantang baru, bos. Singkatnya, para pilot siluman mungkin masih bisa tidur nyenyak, tapi sekarang sebaiknya jangan terlalu pulas. Ngeri, sodap.